Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Raya, ya, dengan segenap jajarannya, bapak-bapak para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang cara bersyukur kepada Allah. Pada bulan yang lalu penyampaiannya telah sampai kepada pembahagian nikmah yang ketiga pada poin yang kedua, yaitu diakhiri dengan wa huwa ghayatul jahli wad dolal, yaitu pangkal kebodohan dan kesesatan. Sampai di situ penjelasannya bulan yang lalu. Sekarang kita masuk kepada yang ketiga dari bagian yang ketiga. Jadi poin yang ketiga dari bagian yang ketiga. Jadi rinciannya, ya, bagian yang ketiga ini pada poin yang ketiga, di mana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, ma yaqsuduhu li zatihi wa li ghairihi kasihati wa salamah. Apa yang dimaksud untuk zatnya dan untuk yang lainnya, seperti kesehatan dan keselamatan atau kesejahteraan. Jadi kesehatan, keselamatan, kesejahteraan adalah bagian dari nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Ya, itu para pembawa acara senantiasa itu, ya, masalah sehat ini senantiasa disampaikan, nikmat sehat, ya, itu adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kesejahteraan atau keselamatan, itu juga bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha taqsudu liyaqdira bi sababiha 'alal zikri wal fikril muwassili ila liqa'illahi ta'ala. Karena sesungguhnya dengan kesehatan atau dengan keselamatan ini, ya, dimaksudkan supaya mampu, ya, kita untuk berzikir, tafakur, untuk menyampaikan kepada pertemuan dengan Allah Ta'ala. Ya, dengan sehat, dengan keselamatan, ya, kita mampu untuk berzikir dan tafakur, ya, yang akan menyampaikan kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan dimaksudkan juga dengan kesehatan dan kesejahteraan ini atau keselamatan ini, yaitu untuk dirinya atau untuk zatnya, karena sesungguhnya manusia wa in istaghna anisa'il ladzi turaddu salamatar rajuli li ajlihi fayuridu aidan salamatar rajuli min haitsu inna salamah. Ya, karena sesungguhnya manusia jika dia tidak membutuhkan akan sesuatu yang
yang diinginkannya. Maka keselamatan seseorang itu juga menjadi keselamatan dari segi bahwasanya keselamatan itu adalah benar-benar yang membawa keselamatan. Faizal mu'saru di zatihi faqat, maka jadi yang diutamakan untuk zatnya, untuk diri dengan benda itu, wal khair wa ni'mah tahqiqan, itulah kebaikan dan nikmat yang sesungguhnya. Wa ma yusaru li dzati wa li ghairi aidan fa huwa nikmatun, dan apa yang diutamakan untuk zatnya atau untuk dirinya dan untuk yang lainnya juga termasuk nikmat, walakin dunal awal, tetapi tidak seperti yang pertama. Ya, seperti yang pertama pada bagian ini, yaitu jelaskan itu adalah memandang kepada zat Allah Ta'ala. Itu adalah nikmat yang nanti Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yang dimasukkan Allah ke dalam surga Firdausnya. Itulah nikmat yang paling tinggi nanti di akhirat. Nah, sedangkan yang ketiga ini tidak seperti yang pertama. Pamma ma la yu'saru illa li ghairihi kan naqdini wa la yusifani anfusihima min haitsu innahuma jauharani. Adapun apa-apa yang tidak diutamakan kecuali untuk yang lainnya seperti dinar dan dirham, maka tidak disifatkan pada keduanya dari segi bahwasanya keduanya itu dinar dan dirham itu adalah barang yang berharga, bi annahuma nikmah, dan karena sesungguhnya keduanya itu adalah nikmat, bal min haitsuhuma wasilatani fayakuna nikmah fi haqqi may yaqsudu amron. Ya, bahkan dari segi bahwa keduanya sebagai perantara, maka jadilah ia nikmat pada hak orang yang bermaksud akan keadaan laisa yumkinuhu ayyatawassula ilaihi illa bihima, yang tidak memungkinkan ia sampai kecuali dengan keduanya, walau kana maksuduhul ilmu wal ibadah, kalau yang dimaksudnya adalah ilmu dan ibadah, wa ma'ahul kifayati, dan padanya ya sekadar mencukupi allati iya daruratu hayatihi, yang menjadi penghidupannya, istawa indahu zahabu wal maddar, maka samalah baginya emas dan tanah liat. Yaitu dijelaskan oleh Imam Ghazali demikian, ya. Fakana wujuduhuma, maka baginya wujud keduanya, yaitu baik dinar dan dirham itu, wa adimahuma, dan tidak wujud keduanya, indahu bimasabati wahidatin, maka baginya ya sama saja, ya. Bal rubama sagulah wujuduhuma anil fikri wal ibadah, bahkan terkadang wujud keduanya itu akan mengganggunya dari berpikir dan beribadah, fayakunani balaun fi haqqihi, maka jadilah keduanya itu adalah bencana pada dirinya, wala yakuna nikmah, dan tidak menjadikan nikmah. Jadi dirham dan dinar itu bisa, ya, harta itu bisa menjadi bencana bagi manusia, ya. Walaupun disebut juga oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim bahwa harta itu juga ya membawa kebaikan pada manusia. Tapi Allah banyak mencela ya harta itu di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam berapa ayat Al-Qur'an. Ya, karena harta itu bisa menjadikan manusia binasa karena harta tersebut. Makanya kita yang memiliki harta harus pandai-pandai ya dalam menggunakan harta tersebut agar kita mendapat keridhaan di dalam ya menggunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah penjelaskan yang poin yang ketiga dari bagian yang ketiga ya di dalam perincian ya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Sudah selesai ya yang ketiganya. Sekarang kita masuk ke bagian yang keempat. Qismatur Rabi'ah. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, I'lam, kata beliau, ketahuilah, annal khairati bi'itibari akharin, bahwa kebaikan dengan mengibaratkan kepada yang lain, tun qasamu illa nafi'in walazizin wa jamilin, ya, terbagi menjadi yang bermanfaat, lezat dan indah. Ya, ini bagian yang keempat. Ya. Jadi kebaikan dengan ibarat yang lain terbagi kepada yang bermanfaat, lezat dan indah. Jadi kalau kita mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kelezatan, ya, kemudian kita bisa memandang indah segala sesuatu yang kita lihat, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat itu sangat banyak, Pak. Makanya kita nggak mampu menghitungnya. Ya, makanya dikatakan oleh Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu tidak menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat tersebut, ya kita menganggapnya bukan nikmat, ternyata adalah nikmat dari Allah. Fallazizu huwallazi tudriku rahituhu fil hali. Maka yang lezat yaitu yang dapat diperoleh keenakannya di masa sekarang di dunia. Ya, itu kalau yang lezat, ya kita bisa rasakan. Ya, di dunia ini kita bisa rasakan ya keenakannya. Ya, segala sesuatu yang lezat tersebut. Itu yang lezat. Wan nafi'u, yang bermanfaat. Wallazi yafidu fil ma'al, yaitu yang dapat diambil faedah di masa yang akan datang, yaitu di akhirat nanti. Itu yang bermanfaat. Seperti amal soleh yang kita lakukan, ya, ibadah yang kita lakukan, ya. Nanti faedahnya di akhirat nanti kita bisa ambil manfaatnya, kita dapat ambil faedahnya nanti di akhirat. Wal jamilu wallazi yastahsinu fi sa'iril ahwal, dan yang indah yaitu yang dipandang indah pada hal-hal yang lainnya. Itulah yang indah. Ya, yang dipandang indah pada hal-hal yang lainnya. Wasururu aidon, dan kejelekan juga tunqasamu ila darrin wa qabihin wa mu'lamin. Ya, itu terbagi juga kepada yang mendatangkan mudarat, yang keji dan yang menyakitkan. Wa kullu wahidin minal qismaini dorbani, dan masing-masing dari dua bagian itu ada dua macam. Mutlak wa muqayyadun, ya, mutlakun wa muqayyadun. Jadi terbagi yang mutlak dan muqayyad. Ya, yang muqayyad itu adalah yang dikaitkan. Ini bagian yang keempat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang bermanfaat, yang lezat dan yang indah. Nah, dari dua bagian tersebut, ya, yang baik dan yang jelek itu ada dua macam, yaitu yang mutlak dan muqayyad. Fal mutlaqu wallazi ijtama'a fihil awsafu salasah. Yang mutlak yaitu yang berkumpul padanya tiga sifat. Ima fil khair, adapun di dalam kebaikan, bakal ilmi wal hikmah, yaitu ilmu dan hikmah. Nah, itu adalah nikmat Allah. Ya, ilmu, hikmah. Apa sih hikmah itu? Hikmah itu selalu tepat perkataannya, tepat perbuatannya. Ya, dia berkata tepat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya juga tepat. Ya, jauh dari sifat munafik. Itulah orang yang mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha nafi'atun wa jamilatun wa lazizah
inda ahlil ilmi wal hikmah. Maka sesungguhnya ilmu dan hikmah itu bermanfaat, indah dan lezat menurut ahli ilmu dan hikmah. Menurut ahli ilmu dan hikmah. Jadi ilmu dan hikmah itu bermanfaat, indah dan lezat menurut ahli ilmu dan ahli hikmah. Ya, kalau tidak ahli ilmu tidak ngerti. Wa amma fi syarri, adapun di dalam kejelekan, bakal jahli, yaitu seperti bodoh, fa innahu darun wa qabihun wa mu'lamun. Maka sesungguhnya bodoh itu mendatangkan mudarat, ya, keji dan menyakitkan. Wa innama yausul jahilu bi alami jahlihi, sesungguhnya orang bodoh akan merasakan, ya, sakitnya kebodohannya. Iza arafa anau jahilun, apa ketika dia mengetahui bahwa dia adalah orang yang bodoh. Bazalika bi ayyara ghairahu aliman. Yang demikian itu bisa diketahui apabila dia melihat orang yang lainnya berilmu, wajaro nafsahu jahilan, dan melihat dirinya orang yang bodoh. Fayudriku alamun naqsi, maka dia merasakan, ya, sakitnya kekurangan. Batang ba'isu minhu syahwat tal ilmi lazizah, maka bangkitlah, ya, dari dirinya, ya, syahwat atau keinginan untuk memperoleh ilmu yang lezat. Summa qad yamnahul hasadu wal kibru wa sawatul badaniyah, ya, kemudian tercegah oleh sifat dengki, ya, kibir atau sombong, dan syahwat badaniyah, anit ta'allumi, dari belajar atau untuk belajar, ya, bangkit dari dirinya, ya, untuk mempelajari ilmu itu tadi. Dia merasakan sakitnya menjadi orang yang bodoh, tetapi terhalang oleh sifat dengki, ya, sifat sombong, kemudian syahwat badaniyah, ya, syahwat badaniyah itu, ya, yang menghalangi dirinya, ya, untuk belajar itu tadi. Faitajazabuhu, maka tarik menariklah, mutadodani, ya, dua hal yang berlawanan. Fayu'zimu alimahu fa innahu intaraka ta'aluma ta'lamu bil jahli, ya, maka besarlah, ya, rasa sakitnya, karena sesungguhnya jika dia meninggalkan belajar, ya, dia merasakan sakit karena kebodohan, wadar nukson, dan memperoleh kekurangan, ya, karena dengan besarnya, ya, rasa sakitnya pada dirinya, ya, kemudian jika dia meninggalkan belajar, maka dia merasakan, ya, pedihnya, ya, dengan bodohnya itu tadi, dan dia memperoleh kekurangan itu tadi. Fa in istagola bi ta'alumi, nah jika dia sibuk dengan belajar, ta'lamu bi tarkil kibri wa zali ta'allum, ya, maka dia merasa pedih, ya, merasa sakit dengan meninggalkan nafsu syahwat dan meninggalkan kesombongan dan hinanya belajar. Jadi kalau seandainya dia belajar, ya, muncul sifat itu tadi pada dirinya. Masalah hadza saksu, ya, orang ini, ya, orang yang seperti ini, la yazalu azabun daimun, ya, orang yang seperti ini sudah pasti dan senantiasa mendapat siksaan yang terus menerus. Ini yang secara mutlaknya sampaikan oleh Imam Ghazali, ya, tentang bagian yang keempat, ya, dari rincian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, penjelasan secara mutlaknya
Ini sudah selesai. Kemudian wadarbu sani, kemudian yang kedua al-muqayyad, yang dikaitkan. Wa wallazi jama' ba'du hadhil awsaf duna ba'din, yaitu yang berkumpul beberapa sifat ya tanpa sifat yang lainnya. Parubban nafi'in, maka banyak yang bermanfaat. Mu'lamun, ya adalah menyakitkan. Jadi banyak yang bermanfaat yang menyakitkan. Apa contohnya? Kaqatil asba'il mutaqalati, ya seperti memotong jari yang bertambah, ya jari yang bertambah kemudian dipotong, itu contoh yang menyakitkan, yang bermanfaat tapi menyakitkan. Wasal'atil kharijati minal badani, dan memotong bagian-bagian yang retak pada telapak kaki yang keluar dari badan. Itu yang kedua. Warubana fi'in qabihin kalhamki, dan banyak pula yang bermanfaat ya yang keji. Seperti apa? Kalhamki, seperti pandir atau bodoh. Fainahu bil idopati ila ba'dil ahwal, karena sesungguhnya pandir itu bila dikaitkan kepada sebagian keadaan nafi'un, ya dia menjadi bermanfaat. Baqadakila, maka dikatakan oleh seseorang, istarahu man la aqalallahu, maka bersenanglah orang yang tidak berakal. Fa innahu la yatahimu bil akibah, karena sesungguhnya dia tidak memikirkan akan akibat. Fayastarihu fil hali, maka bersenanglah dia pada masa sekarang. Ila ayyahina waqta halakihi, ya hingga datang masa atau hingga datang waktu kebinasaannya. Farubana fi'in min wajhi darin min wajhi, dan banyak pula yang bermanfaat dari satu segi. Darun fi wajhi, dan mendatangkan mudarat pada segi yang lainnya. Kailqa'il ma'il, kailqa'il mal, seperti membuang harta fil bahri, di lautan. Inda khaufil gurqi, ya karena takut tenggelam. Fa innahu darun lil mal, maka sesungguhnya mendatangkan mudarat pada harta. Nafi'un lin nafsi fi najatiha, dan mendatangkan manfaat pada diri dalam keselamatannya. Jadi orang yang takut tenggelam, ya dia buang hartanya ke laut, ya kalau tidak dibuang ya bisa tenggelam kapalnya, ya itu manfaat dari satu segi, tapi mudarat pada segi yang lainnya, ya maka dia membuang harta tersebut di lautan karena dikhawatirkan akan tenggelam ya kapalnya, ya maka membuang harta tersebut ke lautan itu adalah mudarat bagi harta, tapi menyelamatkan dirinya ya di dalam keselamatannya. Jadi dia menjadi selamat, tidak tenggelam karena dia buang hartanya tersebut. Itu penjelasannya demikian ya oleh Imam Al-Ghazali. Wan nafi'u qismani daruri, dan yang bermanfaat itu ada dua macam. Daruri kal imani wa husnul khulqi, ya yang daruri, yang tidak bisa ditinggalkan dan yang harus ada. Seperti apa? Iman dan akhlak yang baik. Bil isoli ila sa'adatil akhirah, yang dapat menyampaikan kepada kebahagiaan akhirat. Ini yang pertama, yang daruri, yang tidak boleh ditinggalkan, yang harus ada, yaitu iman dan akhlak yang baik. Nah, dengan keduanya ya bisa orang itu sampai kepada memperoleh kebahagiaan di akhirat. Wa a'na bihima al ilmu wal amal, dan yang kami maksudkan dengan keduanya itu adalah, kata Imam Al-Ghazali, al ilmu wal amal. Ya iman dan husnul khuluq itu maksudnya adalah ilmu dan amal, kata Imam Al-Ghazali. Izla yaqumu maqamahuma albatatu ghairuha, ya karena tidak akan menempatkan
tidak akan menempati pada keduanya ya yang lainnya. Wa ila ma la yakuna daruriyan, dan terbagi pula kepada yang tidak daruri ya, yang bukan daruri. Apa contohnya? Kasakan jabini masalan ya, seperti sakan jabin misalnya pitaskini supra'i fa innahu qad yumkinu taskinuha aidon bima yakumu maqamah ya. Contohnya ya sakan jabin contohnya di dalam menetapkan adanya penyakit kuning, karena sesungguhnya ada juga yang lainnya ya yang bisa menetapkan tentang adanya penyakit kuning tersebut. Yaitulah penjelasan Imam Al-Ghazali pada bagian yang keempat yang muqayyad, yang dikaitkan ya. Sudah selesai kita bahas ya bagian yang keempat yang muqayyadnya, yaitu terbagi dua, ada yang daruri yang tidak boleh ditinggalkan, ada yang tidak daruri. Ya, sudah selesai ya pembahasannya pada bagian yang keempat ini. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang kelima, ya tentang perincian atau pembagian nikmat tersebut. Qismatun khosimah, ya bagian yang kelima, i'lam, ketahuilah, anna ni'mata ya'biru biha an kulli lazizin, bahwa nikmat itu diibaratkan untuk setiap kelezatan. Walazatu bil idopati ilal insani min haitsu ihtisasihi biha, yang lezat dikaitkan kepada manusia dari segi kekhususan manusia dengan nikmat, au musarikatihi li ghairihi, atau bersarikahnya kepada yang lainnya, salasah anwa ya ada tiga macam, salah satu anwa'in itu ada tiga macam. Akliyatun ya secara akliyah, wa badaniyah dan secara badaniyah. Mustarikatun ma'a ba'dil hayawanat ya, yang akliyah bersarikah dengan sebahagian hewan. Wa badaniyah mustarikatu ma'a jamil hayawan, dan yang badaniyah bersarikah dengan semua hewan. Amal akliyah, adapun kelezatan akal, bakalazatil ilmi wal hikmah, seperti kelezatan ilmu dan hikmah. Islaisa yastalizuhal sam'u wal basru was sam'u waz zauqu walal batnu walal farju, karena tidak dirasakan kelezatannya oleh pendengaran ya, ilmu dan hikmah itu tidak bisa dirasakan kelezatannya oleh pendengaran, penglihatan, penciuman ya, dan segala sesuatu yang bisa dirasakan oleh lidah, dan tidak pula oleh perut, dan tidak pula oleh kemaluan. Wa innama yastalizuhal qalbu ya, sedangkan yang merasakan kelezatannya adalah hati. Jadi ilmu dan hikmah itu ya yang merasakannya adalah hati. Li ikhtisasihi, karena kekhususannya, bisifati ya'biru anha bil aqli, karena kekhususannya dengan satu sifat yang dinamakan akal. Ya, itulah penjelasan Imam Ghazali ya. Jadi yang merasakan ilmu dan hikmah itu adalah qalbu kita, hati kita. Ya, kalau pendengaran kita nggak bisa merasakan kelezatan ilmu. Ya, begitu juga penglihatan, ya penciuman, ya kemudian segala sesuatu yang dirasakan oleh lidah juga nggak bisa merasakan ya nikmatnya ya ilmu dan hikmah tersebut. Demikian juga perut dan kemaluan itu tidak akan bisa merasakan nikmatnya ilmu dan hikmah. Yang bisa merasakan nikmatnya ilmu dan hikmah itu adalah hati, karena hati ini sudah dilengkapi oleh Allah dengan akal. Akal itu apa fungsinya? Tempat menyimpan ilmu. Ya, itulah fungsinya akal.
Ya, akal itu tempat menyimpan ilmu. Ya, ilmu itu berkumpul, disimpan oleh akal kita. Makanya memori kita itu ya adanya di akal itu. Kita bisa ingat sesuatu ya dari akal tersebut. Wazi aqala lazatu wujudan wa hiya asrafuha. Dan inilah kelezatan yang paling sedikit adanya atau wujudnya dan yang paling mulia. Yaitu ilmu dan hikmah. Ya. Yang paling sedikit tapi yang paling mulia. Amma qallatuha. Adapun sedikitnya fal anal ilma la yastalizuhu illa alimun. Ya, karena sesungguhnya ilmu tidak akan dirasakan lezatnya kecuali dengan orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu lah yang bisa merasakan lezatnya ilmu. Ya, kalau orang yang nggak punya ilmu nggak bisa merasakan lezatnya ilmu. Ya, jadi yang bisa merasakan lezatnya ilmu itu adalah orang yang berilmu. Wal hikmatu yastalazuha illa hakimun. Dan hikmah juga tidak bisa dirasakan kelezatannya kecuali oleh orang ahli hikmah. Ya. Wa ma qalla ahlul ilmi wal hikmah. Dan alangkah sedikitnya orang ahli ilmu dan hikmah, wa ma aksarul mutasimina bi ismihim, dan alangkah banyaknya orang yang menamakan dirinya dengan nama itu, wal murtasimina bi rusumihim, dan melakukan adat kebiasaan seperti adat mereka. Wa amma syarafuha, adapun mulianya, fal annaha lazimatun la tazulu abadan fid dunya wala fil akhirah. Karena sesungguhnya telah ada ketetapan yang tidak akan hilang selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Wa daimatan la tamilun, yang senantiasa tidak akan membosankan. Jadi ilmu dan hikmah itu tidak akan membosankan manusia. Ya, justru orang dengan ilmu itu semakin dia ingin belajar dan belajar, karena dia sudah merasakan nikmatnya ilmu. Tapi kalau orang yang bodoh, ya, yang masa bodoh dengan ilmu, ya tidak akan ada upaya untuk selalu belajar. Karena orang yang berilmu lah yang sudah merasakan nikmatnya ilmu. Ya, tinggal 6 menit lagi, 5 menit lagi. Ya, barangkali di antara para jamaah yang ada ingin bertanya tentang yang barusan disampaikan atau yang sebelum-sebelumnya, ya saya persilakan. Ada waktu 5 menit. Sekarang menunjukkan di situ 50 ya, di jam saya 51. Baiklah jamaah, saya jelaskan tadi masalah-masalah hikmah. Mungkin kepada jamaah yang ingin memperjelas atau masih ada yang ingin bertanya, kami persilahkan dari sebelah kiri. Kami persilahkan Pak untuk bertanya Pak. Masih ada yang diragukan. Kemudian juga dari tengah dan sebelah kanan, Bapak Jamal, mungkin Bapak Haji. Baik, kelihatannya nih paham semua ini Pak Ustadz. Jadi dilanjutkan saja, tidak ada yang bertanya. Enggak ada, ya. Baik, kita lanjutkan. Wal ilmu wal hikmah, ya, ilmu dan hikmah qattun, ya, yang semata-mata. Jadi ilmu dan hikmah semata, la yatasawwaru antamila wa tastakila, tidak akan tergambar orang menjadi bosan dan menjadi berat. Jadi ilmu dan hikmah itu, ya, tidak akan membosankan dan tidak akan menjadikan berat.
Wa man qadara ala syarifil baqi abadan abadal abada. Dan orang yang mampu ya untuk kemuliaan yang kekal dan abadi, izarado bil khasqasi silfana biaqrabil amadi, apabila dia rela ya dengan kehinaan dan larut dalam waktu yang sangat singkat, bahwa musabu fi aklihi, maka orang itu mendapat musibah pada akalnya, mahrumun, terhalang dari mendapatkan atau merasakan nikmat, li saqawatihi wa idbarihi, karena kemalangannya dan dia menjauhkan diri darinya. Itu dijelaskan oleh Imam Ghazali. Jadi orang yang ilmu dan hikmah semata tidak akan tergambar, orang akan bosan ya dan menjadi berat. Dan orang yang mampu untuk kemuliaan yang kekal dan abadi, apabila dia ridho dengan kehinaan yang dan larut dalam waktu yang sangat singkat, maka dia menjadi orang yang mendapat musibah pada akalnya dan terhalang dari kelezatan nikmat itu tadi karena kemalangan dirinya dan dia menjauhkan diri darinya. Wa qala amrun fihi, dan perkara yang sedikit dalamnya, anal ilma wal aqla la yahtaju ila awanin wa hafzatin, bahwa ilmu dan akal tidak membutuhkan kepada penolong-penolong dan penjaga-penjaga, bikila filmal, berlainan dengan harta. Izil ilmu yahrisuka, karena ilmu itu akan menjagamu. Jadi ilmu itulah yang akan menjaga kita, Pak. Ya, wa anta tahrisul mal, sedangkan kamulah yang menjaga harta. Wal ilmu yazidu bil infaq, dan ilmu akan bertambah dengan dibelanjakan, wal malu yang kusubil infak, sedangkan harta akan berkurang dengan dibelanjakan. Ya, jadi beda antara ilmu dan harta. Kalau ilmu dibelanjakan atau dimanfaatkan atau disampaikan kepada orang yang lain, itu akan bertambah-tambah ilmu tersebut. Sedangkan harta bila dibelanjakan, niscaya dia akan berkurang. Ya pastilah, namanya harta. Ya duit, kita beli apa, ya akan berkurang harta tersebut. Beda dengan ilmu. Jadi ilmu semakin kita manfaatkan, semakin kita amalkan, itu akan bertambah-tambah ilmu tersebut. Wal malu yasriku, dan harta bisa dicuri. Wal wilayatu ya'zilu anha, dan kekuasaan bisa disingkirkan. Wal ilmu la tamtadu ilaihi aidas sirak, ya, dan ilmu tidak dapat dicuri oleh tangan pencuri. Wala aidas salatini, dan tidak pula dapat disingkirkan oleh kekuasaan raja. Itulah ilmu. Karena ilmu tersebut ya tetap kekal pada diri orang yang berilmu itu tadi. Ya, sudah masuk waktu Isya. Penyampaiannya belum selesai pada bagian yang kelima ini. Ya, mudah-mudahan ya bulan selanjutnya kita lanjutkan nanti penjelasannya. Ya. Baiklah.